Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Mira. Saya dari kelas 10-8. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarahnya Hindu-Buddha dan sejarahnya masuknya Islam ke dalam Nusantara. Hindu adalah agama tertua di dunia yang menurut para ahli akar penyebarannya sudah ada sejak lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Agama Hindu lahir di sepanjang lembah Indus yang sekarang masuk wilayah India Barat dan Pakistan. Pada 1500 sebelum Masehi, bangsa Arya memasuki India dan memperkenalkan Weda. Weda adalah salah satu kitab umat Hindu yang berisi kumpulan wahyu dari Tuhan. Weda dianggap sebagai salah satu sastra tertua dalam peradaban manusia yang masih ada hingga saat ini. Pada 500 sebelum Masehi, masyarakat India terbagi menjadi 4 kasta, yaitu ada Brahmana yang terdiri dari pendeta, guru, dan rohaniawan. Kasta Brahmana merupakan tingkatan tertinggi dalam sistem kasta Hindu yang berasal dari mulut dewa Brahma. Lalu ada kasta kesatria yang terdiri dari raja, bangsawan, dan prajurit. Kesatria memiliki tugas utama untuk melindungi masyarakat dari bahaya dan menegakkan keadilan. Lalu ada Waisya yang terdiri dari petani, pedagang, pengrajin, dan peternak. Kasta ini memiliki peran krusial dalam memajukan sektor perdagangan dan pertanian. Dan yang terakhir ada Sudra yang merupakan pekerja keras dan budak. Kasta yang paling rendah dan memiliki kedudukan sosial yang lebih rendah dibandingkan dengan kasta-kasta lainnya. Trimurti adalah konsep dalam agama Hindu yang menggambarkan 3 dewa utama yang memiliki peran penting. Ketiga dewa ini adalah Brahma, atau bisa disebut sebagai pencipta, dewa yang bertanggung jawab menciptakan alam semesta dan segala isinya. Dan yang kedua ada Wisnu, atau pemelihara, dewa yang menjaga dan memelihara alam semesta agar tetap seimbang dan berfungsi dengan baik. Dan yang terakhir ada Siwa, atau pemusnah, dewa yang berperan dalam penghancuran dan peremajaan alam semesta yang diperlukan agar siklus kehidupan dan kelahiran dapat terus berlangsung. Lalu selanjutnya ada agama Buddha. Agama Buddha merupakan ajaran yang bertujuan membebaskan manusia dari lingkaran samsara untuk mencapai nirwana. Agama Buddha tumbuh di India sebagai wujud reaksi terhadap adanya sistem kasta di agama Hindu. Yang menyebarkan agama Buddha adalah Sidra Buddha Gautama. Dan kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka. Teori-teori tentang Hindu dan Buddha. Yang pertama ada teori kesatria yang dicetuskan oleh R.C. Majumdar. Sayangnya teori ini tidak didukung oleh data yang memadai dan tidak adanya bukti arkeologis terkait hal ini. Dijelaskan pula bila para kesatria tidak memahami bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Mereka disebut sebagai kaum yang penuh semangat untuk berpetualangan ke seluruh dunia, bukan hanya Indonesia maupun Asia Tenggara. Selanjutnya ada teori Waisya yang disampaikan oleh N.G. Krom yang menjelaskan bila perana utama hadirnya Hindu-Buddha di Nusantara karena golongan pedagang Waisya, para pedagang yang berasal dari India itu disebut memiliki hubungan dengan penguasa-penguasa di Indonesia. Krom juga mengisyaratkan adanya kemungkinan terjadi perkawinan yang menjadi salah satu saluran untuk menyebarkan pengaruh kebudayaan. Berdasarkan pengamatannya, ia menyimpulkan bila ada peran budaya Indonesia dalam proses pembentukan budaya India di Indonesia. Dan yang ketiga ada teori Brahmana. Teori ini ditemukan oleh J.C. Van Leeuwen dan membantah teori kesatria. Kehadiran golongan Brahmana didukung oleh beberapa para sasti di Indonesia yang menggunakan bahasa Sanskerta. Selanjutnya, bahasa dalam kitab suci Weda dan ucapan keagamaan juga menggunakan bahasa yang dikuasai oleh golongan Brahmana. Sehingga golongan kasta ini dianggap memahami ajaran Hindu secara utuh, meski membantah teori kesatria. Teori Brahmana tidak menepis kontak Indonesia dan India yang terhubung karena perdagangan seperti dijelaskan oleh teori Waisya. Dan yang keempat ada teori Sudra yang dicetuskan oleh Van Vever yang menjelaskan bila India terlalu banyak perang, sehingga para tawanan perang tersebut datang ke Indonesia untuk mendapat kedudukan dan lebih dihargai yang kemudian mereka menyebarkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Namun, teori ini disebut menimbulkan kontroversi. Kaum Sudra dijelaskan sebuah kelompok dengan derajat terendah sehingga dianggap tidak layak dalam penyebaran agama. Mereka juga tidak memahami bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa yang ada di para sasti.
Teori ini juga memiliki kelebihan. Para budak dianggap lebih cepat akrab dengan masyarakat sekitar sehingga pembicaraan tentang kebudayaan mereka untuk berkomunikasi lebih mudah dilakukan. Dan yang terakhir ada teori arus balik yang dicetuskan oleh F.D.K. Bosch. Teori arus balik ini merupakan seorang Nusantara yang datang ke India dan belajar di sana, lalu mereka kembali lagi ke Indonesia untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha dengan apa yang telah mereka pelajari. Dan ada kepercayaan masyarakat hingga saat ini. Yang pertama ada kejawen Jawa, yang merupakan aliran kepercayaan yang berasal dari suku Jawa. Kepercayaan ini memiliki konsep bahwa penganut terpercaya dan teguh pada leluhur agar berkah bagi diri sendiri dan keluarga lain. Selanjutnya ada Sundan Wiwitan, salah satu aliran kepercayaan Indonesia yang telah ada sejak ratusan tahun lalu. Konsep dari Sundan Wiwitan adalah pemujaan terhadap roh nenek moyang yang disakralkan. Selanjutnya, lalu ada Keharingan yang awalnya berkembang dari Kalimantan. Penganut kepercayaan ini sebagian besar berasal dari suku Dayak yang telah ada sejak zaman dahulu. Kepercayaan Keharingan masih arsi dan tidak dapat disamakan dengan agama lainnya. Lalu ada Malim atau Ugama Malim, kepercayaan yang juga menjadi agama asli tanah Batak. Pengikut kepercayaan bahwa Danau Toba dan Somasir adalah tempat suci. Lalu ada jalur-jalur kebudayaan Hindu dan lalu ada jalur perdagangan. Jalur perdagangan menjadi salah satu faktor utama di mana para pedagang India membawa ajaran agama dan kebudayaan mereka ke Nusantara. Dan jalur lainnya yang merupakan jalur laut, jalur darat, dan jalur pernikahan. Dan akhir adalah kerajaan Hindu dan Buddha di Nusantara. Terdiri dari Kerajaan Kutai, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Tarumanagara, Kerajaan Mataram kuno, dan Kerajaan Majapahit yang terdiri. Berikutnya adalah sejarah Islam ke Nusantara. Awal mula Islam. Islam lahir di Arab Saudi pada abad ke-7 Masehi saat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira. Makkah kala itu berada pada zaman jahiliyah, penuh ketidakadilan dan kepercayaan sesat. Wanita tidak dihargai hingga Islam datang mengangkat derajat mereka. Nabi berdakwah mulai secara sembunyi-sembunyi lalu terang-terangan. Islam kemudian menyebar luas termasuk ke Nusantara pada abad ke-7 atau ke abad 13. Teori masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama ada teori Gujarat yang dicetuskan oleh Shenok Hargrange, menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan dengan Gujarat. India, pedagang Muslim Gujarat berperan dalam membawa ajaran Islam dan memperkenalkan pada masyarakat Indonesia. Lalu ada bukti, yaitu batu nisan Sultan Malik As-Saleh pada 1297 Masehi di Samudra Pasai memiliki gaya khas Gujarat. Dan kelemahan dari teori tersebut adalah bukti sejarah menunjukkan Muslim di Nusantara jauh sebelum abad ke-13, membuat teori ini dinilai lambat. Yang kedua ada teori Arabian atau Mekah yang dicetuskan oleh Van Leeuwen, Neyman, dan De Hollander. Teori ini menghubungkan masuknya Islam ke Indonesia dari Mekah melalui para jamaah haji dan penziarah yang kembali dari perjalanan religius. Buktinya yaitu ditemukan perkampungan Arab kuno di Barus, pantai barat Sumatera pada abad ke-7. Sejarah Cina menyebutkan adanya pemukiman Muslim di Sriwijaya. Kelebihan dari teori ini lebih masuk akal secara waktu paling awal dan menjelaskan penyebaran Islam yang damai dan langsung dari sumber utamanya. Lalu kelemahannya adalah minim bukti arkeologis langsung dari abad ke-7, kurangnya catatan tertulis atau dokumen resmi dari Arab mengenai penyebaran Islam secara khusus wilayah di Indonesia. Lalu ada teori Persia yang dicetuskan oleh Hussein Dijangningrat yang fokus pada peran Persia dalam membawa Islam ke Indonesia. Jalur perdagangan maritim menjadi sarana penyebaran Islam, tidak hanya membawa barang dagangan tetapi juga ajaran Islam. Bukti yaitu tradisi tabuk atau tabut di Sumatera Barat mirip dengan
peringatan Asyura Syiah. Kelemahannya yaitu pengaruh Persia bersifat lokal dan tidak tersebar luas di seluruh Nusantara. Dan yang keempat yaitu teori Tiongkok yang dicetuskan oleh Hamka dan Kong Yuzi, melibatkan peran pedagang muslim dari Tiongkok dalam menyebarkan Islam ke Indonesia. Teori ini menyatakan bahwa pedagang Tiongkok membawa ajaran Islam bersama barang dagangan mereka. Bukti yaitu migrasi musim Cina ke Sumatera dan Jawa pada abad ke-9 Masehi, pengaruh budaya Cina dalam komunitas muslim di Nusantara. Dan kelemahannya yaitu pengaruh Cina dalam penyebaran Islam di Nusantara tidak terlalu dominan karena kurangnya bukti arkeologis yang mendukung teori ini secara luas. Lalu ada teori India Selatan. Teori India Selatan ini dicetuskan oleh Thomas, Arnold, dan Morrison. Islam masuk ke Nusantara melalui perdagangan muslim di wilayah Coromandel dan Malabar di India Selatan, bukan di Gujarat. Buktinya yaitu hubungan dagang yang erat antara India Selatan dan Nusantara. Kelemahannya yaitu kurangnya bukti yang arkeologis dan spesifik. Jalur penyebaran Islam di Nusantara. Jalur perdagangan. Jalur perdagangan pada tahap pemulaan penyebaran Islam dilakukan melalui jalur perdagangan. Banyak pedagang muslim bermukim di pesisir Jawa dan mendirikan musala serta pondok untuk berdakwah. Kemudian ada jalur pernikahan. Jalur pernikahan ini pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih baik dari penduduk pribumi. Sebelum menikah, penduduk pribumi harus diislamkan terlebih dahulu. Lalu ada jalur tasawuf. Jalur tasawuf ini bersifat mengakomodasi budaya lokal sehingga banyak masyarakat Indonesia tertarik menerima ajaran Islam. Tokoh tasawuf pada masa itu antara lain Hamzah Fansuri, Syekh Lemah Abang, dan Sunan Panggung. Lalu ada jalur pendidikan. Jalur pendidikan penyebaran melalui pondok pesantren seperti calon ulama, guru, kiai yang mendapatkan ilmu dari guru. Setelah belajar, mereka kembali ke rumah dan meneruskan dakwah. Kemudian ada jalur kesenian. Salah satu tokoh yang melakukan penyebaran Islam melalui jalur kesenian adalah Sunan Kalijaga. Beliau adalah salah satu anggota Wali Songo. Jalur politik. Hal ini dilantarkan banyak masyarakat pribumi masuk Islam setelah rajanya memeluk agama Islam terlebih dahulu. Ada sebuah pepatah mengatakan, seorang rakyat akan tunduk pada perintah raja dan segala tindak tanduk raja akan diikuti oleh rakyatnya. Begitu pula dengan hal keagamaan. Dan ada akulturasi budaya masyarakat dengan ajaran Islam. Dan yang pertama ada busana. Gamis dan abaya merupakan pakaian tradisional yang tetap dipakai dan disesuaikan dengan nilai-nilai Islam tentang kesopanan. Lalu ada kofiah atau sorban khas Arab, simbol budaya lokal yang juga digunakan oleh tokoh-tokoh Islam. Dan ada sholawat atau musik, qasidah dan nasyid, musik tradisional Arab yang dipadukan dengan syair-syair Islam. Seni membaca Al-Quran, menggunakan lagu-lagu khas Timur Tengah seperti Bayati, Hijaz, dan Nahawad. Kemudian ada bangunan. Masjid-masjid dengan bergaya Arab klasik seperti Masjid Nabawi dan Masjid Umayyah dengan kubah besar, menara tinggi, dan ukiran kaligrafi. Rumah-rumah dengan arsitektur tradisional Timur Tengah yang sesuai dengan nilai privasi dalam Islam. Selanjutnya ada politik, sistem pemerintahan Islam awal, seperti pada masa Khulafaur Rasyidin yang menggabungkan tradisi kesukuan Arab dengan ajaran politik Islam. Penerapan hukum syariah disesuaikan dengan tradisi sosial masyarakat Arab, misalnya di Arab Saudi dan Yaman. Berikut 8 kerajaan Islam di Nusantara yang terdiri dari Samudra Pasai, Malaka, Aceh Darussalam, Demak, Banten, Cirebon, Mataram Islam, dan Ternate. Tidore. Sekian sejarah Hindu dan Buddha dan masuknya Islam ke dalam Nusantara. Saya Nasya Amira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.